Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Saudara-saudaraku, jamaah Majelis Zikir Al-Qudra yang pada saat ini hadir di tempat ini untuk mengikuti kajian Minhajul Amilin, insyaallah pada malam hari ini kita akan sampai kepada Al-Arifur Rabi'u, yaitu rintangan yang keempat, merupakan rintangan yang terakhir di gunung rintangan atau Al-Wa'id, Aqadatul Al-Wa'id, yaitu rintangan hawa nafsu. Dan ternyata di antara rintangan-rintangan yang sudah kita lalui, baik rintangan dunia, rintangan makhluk, rintangan setan, dan rintangan nafsu ini sesungguhnya merupakan rintangan yang terberat di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Mengapa demikian? Karena nafsu ini merupakan rintangan yang datang dari dalam. Kalau yang tiga rintangan yang terdahulu itu rintangan dari luar, dunia dari luar, makhluk dari luar, setan juga dari luar. Sedangkan nafsu ini adalah rintangan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan ini berlangsung seumur hidup. Tidak henti-hentinya kita akan berhadapan dengan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kalau boleh dikatakan tiga rintangan yang lalu itu adalah rintangan itu seperti musuh. Tiga rintangan yang lalu itu adalah musuh dari luar. Sementara hawa nafsu ini adalah musuh dari dalam diri kita sendiri. Musuh yang setiap hari mengikuti kita dan berada di dalam diri kita. Bahkan di dalam keseharian sepertinya kita tidak bisa lepas dari nafsu ini. Oleh karena itu rintangan nafsu ini termasuk rintangan yang sangat berat. Rintangan yang sangat berat. Dikatakan di sini anna nafsi amaratin bisu. Karena nafsu ini selalu mengajak kepada perbuatan jelek. Sementara kita diberi ilham juga oleh Allah, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada kita sifat-sifat baik. Sementara di dalam diri kita juga ada hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Oleh karena itu, setiap hari kita akan berperang dengan nafsu. Kita akan berselisih dengan nafsu. Inilah seringkali yang disebut dengan perang batin. Ya, perang batin. Fainaha atul a'dai. Nafsu ini merupakan musuh yang sangat memadaratkan. Tapi tidak bisa dibuang, tidak bisa dihilang. Tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dicegah, karena itu sudah ditanamkan di dalam diri kita ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, manusia tidak ada semangat, tidak bisa bergerak, tidak punya keinginan. Dan di sini berbeda bagaimana kita mengendalikan nafsu yang dititipkan oleh Allah ke dalam kita. Merupakan bagian daripada cobaan juga. Kita dilengkapi oleh Allah. Yaitu sifat-sifat takwa dan sifat-sifat hadir. Wa bala'uha as'abul bala'. Dan bahayanya itu sangat bahaya sekali. Bahayanya lebih bahaya daripada bahaya nafsu ini. Wa ilajuha aqsarul asyari. Dan mengobati nafsu ini lebih susah obatnya. Lebih susah mengobatinya. Mengobati nafsu ini lebih susah mengobatinya. Musir nafsu karena nafsu tidak bisa diusir, kalau setan bisa diusir. Dengan berubah, dengan memohon perlindungan kepada Allah, dengan zikir, dengan baca Quran, itu diusir setan, tidak akan mendekat. Tapi nafsu ini melekat di dalam diri kita, makanya tidak bisa diusir. Oleh karena itu,
Apabila seseorang terkena oleh penyakit nafsu ini, mubarana hesek, susah mubaranya. Apalagi kalau tidak tahu ini, ya tidak tahu caranya. Mengobati hawa nafsu ini sangat susah sekali. Wadawa wa adul jadi penyakit nafsu ini susah diobatinya. Wadawa wa asyalu dan juga obatnya itu susah mengobatinya. Penyakit yang paling bahaya penyakitnya, kemudian mengobatinya juga paling susah mengobatinya. Itulah hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan nafsu yang ada pada diri kita ini? Supaya nafsu ini tidak merintangi dan tidak menghalangi perjalanan ibadah kita menuju kepada Allah. Wa inna dzalika lakum paling tidak berkaitan dengan bagaimana mengendalikan nafsu ini ada dua yang harus kita lakukan. Ahaduhuma yang pertama, annaha aduwwun min dakhil. Yang pertama yaitu nafsu itu sebagai musuh. Nafsu ini merupakan musuh dari dalam diri kita sendiri. Musuh dari dalam. Walistu idza kana min dakhil baiti azzatil hilatu fihi wa azmatu dararu wa laqad sadaqa qa'il. Jadi ibaratnya nafsu ini merupakan musuh di dalam selimut. Kalau musuh yang ada di luar itu gampang kita usir, gampang kita hadapi. Tapi kalau musuh dalam selimut ini lebih sulit menghadapi dan mengusirnya. Dianggaplah musuh ini kita harus menyaksikan dan memahami, mengetahui bahwa musuh ini adalah musuh dari dalam. Nafsu ini adalah musuh dari dalam diri kita. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Wasali dari kedua, annahu aduwwun mahbubun wal insanu. Anehnya di sini, manusia itu banyak menyukai nafsu. Ya. Anehnya di situ. Manusia banyak yang suka kepada nafsu, senang terhadap nafsu, suka mengikuti nafsu. Maka dikatakan sewat insan wa'am. Jadi manusia itu yang buta. Ibaratkan manusia yang sering mengikuti hawa nafsunya termasuk manusia yang buta, tidak mengenal dirinya, tidak mengenal jati dirinya. An aibi mahbubihi. Kenapa dikatakan buta? Karena dia tidak menyadari bahwa apabila menurutkan hawa nafsu itu akan menimbulkan keaiban, kepada dirinya. Menimbulkan keaiban pada dirinya. Nah, itu dua hal yang harus disadari oleh kita, bahwa pertama, sebenarnya nafsu ini adalah musuh dari dalam. Tetapi kenapa yang kedua, manusia ini banyak menyukai nafsu? Ini adalah fakta dan kenyataan yang ada pada diri manusia. Maka dengan memahami tentang sifat-sifat nafsu, insya Allah kita mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Tidak bisa diusir. Nafsu itu ibarat tunggangan kuda. Nafsu itu seperti kuda, tergantung penunggangnya. Ketika kita menunggang kuda, maka apabila kita mampu mengendalikan kuda itu, maka arah jalan kuda akan benar sesuai dengan keinginan kita, dengan tujuan kita. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan kuda itu, maka kita sebagai penunggang kuda itu akan terbawa oleh kuda. Cebasan Sunan sataparan satarabasna. Akhirnya tersesat. Kita tidak bisa mengendalikan kuda. Kita dibawa oleh kuda. Nah, manusia juga begitu. Seharusnya manusia itu mampu mengendalikan nafsu, bukan dikendalikan oleh nafsu. Nah, ini kata kuncinya di situ. Nafsu harus dikendalikan. Sekali lagi, tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dibuang. Hanya bisa dikendalikan. Saudara-saudara sekalian, waktu itu ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau seandainya tidak ada setan, tidak ada iblis?
Tidak, inilah jawabannya. Walaupun tidak ada setan, tidak ada iblis, bukan berarti manusia akan selamat, karena ada bahwa nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu. Manusia nafsu yang selalu mengajak manusia kepada kejahatan dan keburukan. Jadi sebenarnya manusia yang sudah mengikuti hawa nafsu itu tak perlu digoda oleh setan atau iblis, tidak perlu. Biarkan saja dia mengikuti hawa nafsunya, sudah. Dia akan terjerumus sendiri kepada jurang kesesatan dan kemaksiatan. Tidak perlu digoda oleh setan. Maka yang digoda oleh setan, yang digoda oleh iblis itu adalah orang-orang yang mendekat kepada Allah. Orang-orang yang sedang menuju kepada ajaran Allah. Itulah yang dikejar oleh setan untuk digoda. Tapi kalau orang-orang yang sudah bergelimang dengan kesesatan, bergelimang dengan kemungkaran, bergelimang dengan kemusyrikan, setan tidak bisa menggoda lagi. Dibiarkan kepada hawa nafsunya, maka dia sudah terjerumus sendiri. Nah, sebagai bukti kita lihat bagaimana sejarah masa lalu. Bagaimana nafsu ini ternyata mampu mendorong manusia kepada ingkar kepada Allah, mendorong manusia kepada kemungkaran. Nah, saudara-saudara ingat bagaimana iblis dilaknat oleh Allah. Iblis sendiri dilaknat oleh Allah. Padahal yang menggoda sekarang ini kan iblis dengan anak buahnya setan. Pada waktu itu yang menggoda iblis siapa? Ya. Sehingga iblis sampai ingkar kepada Allah. Lalu iblis digoda oleh siapa? Karena dedengkotnya penggoda adalah iblis. Ketika iblis itu ingkar kepada Allah, karena dia tidak mau hormat kepada Nabi Adam, tidak mau tunduk dan sujud kepada Adam, lalu yang menggoda iblis ingkar kepada Allah siapa pada saat itu? Kalau memang hanya setan dan iblis yang menggoda, sementara iblis sendiri waktu itu ingkar kepada Allah. Berarti yang membuat iblis ingkar kepada Allah adalah nafsunya yang ada pada iblis. Jadi setan dan iblis serta jin itu memiliki nafsu, ya, saudara sekalian. Sama dengan manusia. Setan, iblis dan bangsa jin sama dengan manusia, memiliki hawa nafsu, memiliki keinginan. Sehingga makhluk gaib seperti itu, jin dan setan terutama jin itu ada yang taat kepada Allah, ada yang beribadah kepada Allah, dan ada juga yang ingkar kepada Allah, karena mereka diberikan nafsu juga. Itu salah satu kisah yang kita perhatikan. Nafsu apa yang ada pada iblis? Nafsu hasud, nafsu kibir, takabur. Iblis nafsu takabur yang menyatakan bahwa dirinya lebih mulia dibandingkan Adam. Dirinya lebih terhormat dibandingkan Adam, karena iblis diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Maka iblis berpikir dengan nafsunya, bagaimana mungkin saya yang diciptakan dari api harus tunduk kepada Adam yang diciptakan dari tanah, yang notabene tanah itu lebih hina. Ini menurut pemahaman nafsu iblis pada saat itu. Dan berarti yang mempengaruhi iblis kita itu adalah nafsu yang ada pada diri iblis. Gitu. Yang kedua adalah juga hasud yang ada pada diri iblis, ya. Hasud yang ada pada diri iblis, sehingga dia tidak mau tunduk kepada Adam. Padahal saudara-saudara sekalian, iblis ini al-qat'u ba'da ibadati tsamanina alfasana. Iblis ini sebelum Adam diciptakan itu sudah beribadah tsamanina alfasanatin, 80.000 tahun. Bayangkan, iblis sebelum ingkar kepada Allah, sebelum diciptakan Adam, dia sudah beribadah kepada Allah 80.000 tahun. 80.000 tahun. Kita berapa tahun ibadah kepada Allah? Jadi kalau dihitung ibadah, masih hebat iblis dibandingkan kita. Usia kita berapa sekarang? 50, 60, 40, 30. Berapa banyak ibadah kita kepada Allah? Kalaupun yang sekarang usia 60, apakah selama 60 tahun kita gunakan untuk ibadah? Ini pertanyaan besar. Barangkali ditobatin baru 10 tahun, berarti ibadah kita baru 10 tahun. Dan sekarang usia 40 tahun mungkin. Apakah selama 40 tahun itu kita beribadah selalu kepada Allah tanpa maksiat? Belum tentu kan? Mungkin
ibadahnya cuma 5 tahun. Iblis itu sudah ibadah kepada Allah 80.000 tahun tanpa maksiat kepada Allah. Sehingga makomnya tinggi. Lalu bagaimana iblis bisa terjerumus dalam kesesatan? Hawa nafsunya itulah. Ya. Hawa nafsunya itulah yang mendorong iblis untuk ingkar kepada Allah. Lihat dahsyatnya hawa nafsu. Iblis yang sudah ibadah sekian lama saja itu sudah bisa hancur akibat hawa nafsu yang menggerogoti dirinya. Hawa nafsu inilah yang menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit batin. Hawa nafsu inilah yang menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Ujub, riya, sombong, takabur, ya, sum'ah. Ya, itu banyak kan? Itu kan salah satu penyakit. Penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit batin. Dan justru penyakit inilah yang berbahaya, yang susah obatnya tadi dikatakan. Jeung hese mubaranana. Obatnya susah dicari, mengobati lagi susah. Banget susah lagi. Coy. Ya. Luar biasa. Sementara itu ada dalam diri kita. Oleh karena itu amat sangat kita harus perhatikan diri kita ini mengenai nafsu. Makanya ada yang dikatakan mujahadatun nafs. Kita harus senantiasa melakukan mujahadah terhadap nafsu kita. Membersihkan nafsu kita, membersihkan hati kita dari segala macam bentuk penyakit-penyakit yang setiap hari merongrong diri kita dari dalam. Kalau setan dengan iblis itu cuma ngabumbuan. Ketika ada orang penyakit sombong ditambahin sama setan tuh. Ketika sombongnya sudah ada, setan yang lain. Bener, kamu tuh hebat, kata setan dibisikin, dibumbuan. Padahal penyakit batinnya itu sudah ada. Sifat kibir dan sombong itu sudah ada dalam diri orang itu. Setan tinggal nambahin saja sebetulnya. Bukan setan yang menanamkan sombong itu, tidak. Tidak. Setan cuma nambahin, cuma ngabumbuan supaya lebih sedap, supaya lebih gurih. Kesombongannya itu dikemaslah oleh setan bahwa itu merupakan sebuah kebaikan, bukan kesombongan. Itu setan itu cuma mengemas aja. Jadi kalau ibarat bahan mah bolunya sudah ada, setan hanya membuat kemasannya, dibikin cat, dibikin kemasan dari plastik dan sebagainya, jadi lebih indah ditampilkannya, padahal isinya kebusukan. Itulah kelakuan setan. Padahal penyakit itu sudah ada di dalam diri manusia itu sendiri. Ujub, riya juga begitu, bakhil, koret, kedekut, itu juga penyakit. Tinggal iblis ngabumbuan. Ulah sih ulah barangkali kabar tuh heman, menang usaha, menang hasil capek. Kan gawe teh isu ketika sore, bukan kemarin ke sare saputing. Capek, geus ulah dibikin kabar tuh lebar, mending deuleuh di ban. Dimula sifat koret yang kedekut dibisikeun ku iblis, padahal koret yang kedekutnya mah geus aya dina awak kita jelema gitu. Iblis mengemas mongkol. Ya, mengemas. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana khatir itu masuk yang dibisikkan oleh setan. Ya. Kisah-kisah lain banyak. Kisah-kisah lain sebelum ada godaan setan. Apalagi peristiwa Qabil dan Habil. Ya. Itu terbesar sebetulnya yang pertama adalah hawa nafsunya. Hanya pada saat itu memang iblis sudah dilaknat oleh Allah. Karena Qabil dan Habil ini adalah anaknya Nabi Adam. Nah kita lihat. Sebetulnya sifat hasud itu sudah ada pada diri Qabil. Nyewa keadilan. Terus gara-gara apa? Gara-gara perintah Allah juga. Ketika mempersilahkan perkawinan antara labuda dan Iklimah. Pada zaman Nabi Adam itu perkawinannya tersilang. Jadi Qabil itu kembaran dengan Iklimah. Habil berkembaran lahir dengan labuda. Iklimah itu cantik, labuda itu kurang cantik. Sedangkan dalam aturan pada saat itu tidak boleh kawin satu kembaran, harus disilangkan. Artinya Qabil harus nikah dengan labuda yang kurang cantik. Habil harus nikah dengan Iklimah yang cantik. Disinilah si Qabil tidak terima. Kenapa? Nafsu kepada kecantikannya itu yang mendorong. Wah, saya nggak mau dong, masa nikah dengan orang yang jelek gitu. Nafsunya di sini yang timbul.
Begitu nafsu itu timbul, dia tidak mau nikah dengan orang yang tidak dia sukai, masuklah iblis di bumbuan. Bagaimana ngebumbuinnya? Benar, ayahmu tuh nggak adil. Nah, gitu caranya. Ayahmu tuh tidak adil tuh. Seharusnya kamu tuh nikah dengan Ikrimah. Dia kan kembaran kamu. Seperti itu. Jadi iblis hanya ngasih bumbu, hanya ngasih kemasan. Sementara sifat hasudnya kepada saudaranya dari Qabil terhadap Habil itu sudah ada di dalam diri Qabil itu sendiri. Dan Qabil memperturutkan hawa nafsunya, keinginannya untuk menikahi Ikrimah yang cantik. Nah itu. Lihat bagaimana pengaruh hawa nafsu dari cerita kenabian masa lalu. Dan banyak lagi di situ. Ya, banyak lagi cerita-cerita yang dapat kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya bahwa peran hawa nafsu ini luar biasa. Sampai-sampai, saudara-saudara sekalian, masih ingat peristiwa malaikat Harut wa Marut? Harut wa Marut juga tergoda oleh syahwat. Harut wa Marut ini di zaman Nabi Sulaiman itu termasuk golongan malaikat. Tetapi pada saat itu Harut dan Marut ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia merasa dirinya, jadi gitu, merasa dirinya mulia, merasa dirinya sanggup untuk mengatasi segala godaan. Maka Harut dan Marut ingin diciptakan sebagai manusia. Hayang asahan, pengen jadi manusia. Dia merasa tidak akan tergoda oleh syaitan, oleh iblis. Karena pernah merasakan jadi malaikat. Maka diizinkanlah oleh Allah Harut dan Marut ini menjadi sosok manusia yang memiliki hawa nafsu. Sementara malaikat kan tidak memiliki hawa nafsu. Makanya malaikat pun tidak punya keinginan. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu sesuai dengan perintah Allah. Tidak ada keinginan untuk ingkar malaikat. Kalau kata Allah, hai malaikat sujud kamu sepanjang diciptakan, dia akan sujud. Tidak ada letih, tidak ada rasa lelah. Karena malaikat tidak makan dan minum. Berzikirlah kamu sepanjang hayatmu sampai yaumil kiamat. Dia akan berzikir terus, tidak akan pernah menentang. Karena tidak punya nafsu. Tapi kalau kita kan enggak ya, karena punya nafsu, ada penentangan di dalam diri kita. Capeklah, bosanlah, jenuhlah, sanggup-lah dan sebagainya gitu ya. Nafsu itu sebetulnya yang bikin begitu. Nafsu yang bikin begitu. Ya akhirnya ternyata Harut dan Marut setelah diciptakan oleh Allah, diizinkan menjadi manusia, merasakan bagaimana susahnya sebagai seorang manusia. Oleh karena itu kesimpulannya, Harut dan Marut aneh pokoknya kalau ada manusia sampai bisa masuk surga. Setelah dia merasakan betapa susahnya menjadi manusia yang baik, setelah Harut dan Marut merasakan bagaimana susahnya menjadi manusia yang soleh. Kenapa? Tadi di dalam dirinya ada hawa nafsu, sementara di luar ada musuhnya yang bernama setan dan iblis. Begitu besar tantangan yang harus dia hadapi ketika mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan mau menjauhi larangan-larangan Allah. Sangat besar dan sangat rumit. Seperti dalam pelajaran yang lalu sudah kita sampaikan, rintangan-rintangannya luar biasa. Rintangan dunia, rintangan makhluk, rintangan iblis, dan sekarang rintangan nafsu. Banyak rintangan-rintangan untuk menuju kepada jalan Allah ini. Tidak semulus yang kita kira. Apabila kita ingin mendekat kepada Allah, apabila kita ingin mengabdi kepada Allah, itu tidak semulus yang kita kira. Tidak semulus yang kita lihat. Begitu berat perjuangannya untuk mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Harut dan Marut ini heran kalau seandainya ada manusia yang bisa masuk surga. Kok bisa ya dia sampai selamat masuk surga? Padahal kalau lihat di perjalanan di dunia ini, susah manusia itu bisa masuk surga. Amat sedikit manusia yang bisa masuk surga. Karena saking rumitnya perjalanan hidup di dunia. Karena saking besarnya kepungan-kepungan musuhnya. Dan tidak mudahnya untuk menjalankan perintah Allah. Jadi Harut dan Marut juga heran kalau ada orang yang bisa masuk surga. Nah oleh karena itu saudara-saudara sekalian, inilah merupakan karunia Allah.
Artinya seseorang masuk surga itu bukan karena banyaknya amal ibadah yang dia lakukan. Seseorang masuk surga itu karena adanya rahmat dan keridhaan Allah. Jadi merupakan karunia Allah dan keridhaan Allah. Lain karena banyaknya ibadah, bukan karena banyaknya amal soleh. Hitung aja berapa banyak sih amal soleh yang kita lakukan. Kalaupun umur kita sampai 80 tahun, apakah selama 80 tahun itu kita beramal soleh terus? Apakah kita beribadah terus? Sangat tidak sebanding dengan nilai surga yang abadan abada, selama-lamanya. Artinya kalau kita hitung-hitungan bahwa seseorang masuk surga itu karena amal dan ibadahnya, katakanlah seseorang ini dia berumur 80 tahun dan dia selama hidupnya beramal soleh dan beribadah selama 80 tahun. Berarti hak dia, ini kalau surga itu ditebus dengan amal, berarti hak dia untuk tinggal di surga hanya selama 80 tahun. Sementara kalau orang sudah masuk surga itu selama lamanya abadan abada. Tetapi mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena seseorang yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah, walaupun sampai akhir hayatnya, katakanlah dia hanya berumur 40 tahun kemudian dia meninggal, tapi dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, meninggalnya berada dalam keridhaan Allah, meninggalnya ketika dia sedang menuju Allah, sedang beribadah kepada Allah. Asumsinya, kalaupun dia ditambah lagi umurnya oleh Allah, berarti dia akan terus beribadah. Karena berazam dalam hatinya, ada niat dalam hatinya untuk terus ibadah kepada Allah. Makanya walaupun dia umurnya 40 tahun, maka dia berhak untuk mendapatkan surganya Allah, keridhaan Allah selama-lamanya. Karena diasumsikan, kalaupun dia tambah umurnya sampai 1000 tahun, maka azam dalam hatinya pengen terus ibadah kepada Allah. Itulah hadiah yang besar dari Allah. Sebaliknya, kenapa orang yang maksiat, yang berada dalam kemungkaran dan kedurhakaan kepada Allah, kemudian dia mati dalam keadaan su'il khatimah, naudzubillah, asumsinya bahwa ketika kematian tiba itu, dia berada dalam kemurkaan Allah. Dia tidak sedang menuju kepada Allah. Berarti kalau ditambah umurnya 1000 tahun pun, dia akan terus bermaksiat kepada Allah. Asumsinya seperti itu. Makanya wajar kalau kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka yang abadan abada. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, asumsinya kan seperti itu. Di akhir hayatnya dia dalam keadaan kafir, di akhir hayatnya dalam keadaan musyrik, maka asumsinya kalaupun ditambah umurnya oleh Allah 2000 tahun, berarti dia tetap akan kafir dan musyrik. Karena akhir hayatnya dalam keadaan kafir dan musyrik. Oleh karena itu, akhir kehidupan yang baik, su'il khatimah, husnul khatimah, atau akhir kehidupan yang buruk, su'il khatimah, merupakan penentu kehidupan kita di akhirat kelak. Demikianlah saudara-saudara sekalian, awal pertama kita membahas nafsu. Untuk bagaimana nanti caranya kita untuk mengendalikan nafsu akan kita bicarakan dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita sekalian untuk bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Kemudian kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rintangan-rintangan nafsu yang sangat berat ini. Dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita sehingga nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah. Jadi nafsu yang tenang, yang damai, itulah yang akan selamat di sisi Allah. Sehingga Allah memanggil nafsu yang tenang itu dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i, masuklah kalian ila rabbiki, kepada Tuhan, kepada aku, kata radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridha dan diridhoi. Dipanggil oleh Allah nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Jadi kalau nafsu yang sudah terkendali, nafsu yang bisa dikendalikan, itu namanya nafsu mutmainnah. Sebenarnya sudah sekalian, banyak sekali jenis-jenis nafsu. Ya, itu dalam kitab lain itu dibahas jenis-jenis nafsu. Ada yang disebut dengan nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, dan kemudian ada nafsu mutmainnah. Dan nafsu mutmainnah adalah nafsu yang terbaik, nafsu yang radiyatan mardiyah, nafsu yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali. Mohon maaf apabila dalam penyampaian yang sangat singkat ini ada kekeliruan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.